Pemirsa, pernahkah kalian membayangkannya? Ada bangsa yang dijajah di tanah air mereka sendiri? Pernahkah kalian mendengar tentang negara yang membangun tembok, bukan untuk perlindungan, tetapi untuk memenjarakan? Tentang anak-anak yang lahir, tumbuh, dan meninggal, tanpa pernah memahami arti kata merdeka. Bayangkan sebuah negara yang menurut hukum internasional tidak memiliki legalitas atas tanah yang mereka duduki, tetapi tetap berdiri dengan perlindungan dari kekuatan besar dunia. Sementara rakyat yang seharusnya menjadi pemilik sah tanah itu dibungkam, diblokade, diserang, dan dilupakan. Ini bukan film, bukan fiksi, ini nyata. Ini tentang Palestina dan tentang Israel yang menurut banyak dokumen dan resolusi hukum internasional adalah negara ilegal di atas tanah yang diduduki secara paksa. Hari ini, kami akan bongkar semua fakta-fakta hukumnya. Siapa yang melanggar, siapa yang diam, dan siapa yang terus menjerit dalam kegelapan. Jangan tutup mata, karena saat kita memilih diam, kita turut menjadi bagian dari ketidakadilan. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita sadari satu hal. Apa yang terjadi antara negara besar, dampaknya bisa menetes hingga ke dapur kita. Setiap keputusan politik, setiap pelanggaran hukum, cepat atau lambat, akan menghantam sisi kemanusiaan kita. Jadi, pastikan Anda mengikuti terus video ini. Jangan lupa like, komentar, langganan, dan aktifkan loncengnya. Bagian 1. Status hukum Israel menurut hukum internasional. Penonton. Sejak deklarasi pendiriannya pada tanggal 14 Mei 1948, Israel telah menjadi pusat ketegangan geopolitik dunia. Negara ini berdiri di atas wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Mandat Palestina, sebuah entitas yang di bawah kekuasaan kolonial Britania Raya, dan dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Palestina. Seiring waktu, konflik bersenjata pertama meletus antara Israel dan negara-negara Arab, menyusul deklarasi kemerdekaannya. Akibat perang tersebut, lebih dari 750.000 warga Palestina terpaksa mengungsi dari tanah mereka sendiri, sebuah peristiwa yang kini dikenal sebagai Nakba atau bencana besar. Tapi, penonton, titik kritis yang paling mencolok terjadi pada tahun 1967 saat Israel meluncurkan serangan mendadak dalam perang 6 hari. Dalam waktu singkat, Israel merebut dan menduduki wilayah-wilayah strategis seperti tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Meskipun beberapa wilayah seperti Sinai kemudian dikembalikan, pendudukan atas tepi barat dan Yerusalem Timur terus berlangsung hingga hari ini, lebih dari setengah abad kemudian. Lalu, bagaimana hukum internasional memandang hal ini? Pertama, kita merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 yang diadopsi tahun 1967. Resolusi ini dengan tegas meminta Israel untuk mundur dari wilayah-wilayah yang didudukinya selama konflik. Resolusi ini menekankan prinsip bahwa pembelian wilayah melalui perang tidak dapat dibenarkan menurut piagam PBB. Selanjutnya, Resolusi nomor 338 yang diadopsi tahun 1973 memperkuat pesan dari Resolusi 242 dan menyerukan pelaksanaan segera serta menyeluruh terhadap resolusi tersebut sebagai dasar dari proses perdamaian di Timur Tengah. Namun kenyataannya, hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda Israel akan menarik diri penuh dari wilayah-wilayah tersebut. Situasi semakin kompleks dengan hadirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 yang diadopsi Desember 2016. Dalam resolusi ini, komunitas internasional secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, adalah ilegal. Permukiman tersebut, menurut resolusi ini, merupakan pelanggaran yang mencolok terhadap hukum internasional dan rintangan utama bagi tercapainya solusi dua negara. Bagaimana pandangan dari lembaga hukum tertinggi dunia? Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ pada tahun 2004 mengeluarkan pendapat hukum, advisory opinion, yang menegaskan bahwa pembangunan tembok pemisah oleh Israel di dalam wilayah tepi barat adalah ilegal. Tembok ini, yang diklaim oleh Israel sebagai penghalang keamanan, secara efektif memisahkan komunitas-komunitas Palestina dari lahan, sumber air, dan fasilitas dasar mereka sendiri. ICJ juga menyatakan bahwa Israel wajib menghentikan pembangunan tembok tersebut.
membongkar bagian-bagian yang telah dibangun, serta memberikan kompensasi kepada warga Palestina yang terdampak. Namun, rekomendasi hukum ini meski bersifat tidak mengikat secara langsung hingga kini belum ditindaklanjuti secara substansial oleh pemerintah Israel. Lebih luas lagi, Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata dengan jelas menyebut bahwa kekuatan pendudukan dilarang memindahkan sebagian dari penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki. Fakta bahwa ratusan ribu warga Israel kini tinggal di permukiman-permukiman yang dibangun di atas tanah Palestina menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap konvensi tersebut terus berlangsung secara sistematis. Organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah menyatakan bahwa kebijakan Israel di wilayah pendudukan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mendekati praktik-praktik apartheid, yakni sistem diskriminatif yang mengatur kehidupan dua kelompok berbeda di bawah hukum dan hak yang tidak setara. Pemirsa, dari perspektif hukum internasional, garisnya jelas. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina tidak memiliki dasar legal, dan keberlanjutan praktik-praktik seperti perluasan permukiman serta pembangunan infrastruktur militer di wilayah tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma-norma internasional yang disepakati dunia. Namun sayangnya, meskipun telah ada kecaman dan tekanan dari berbagai negara serta badan internasional, penegakan hukum atas Israel masih terganjal oleh dinamika geopolitik global, termasuk pengaruh veto dari negara-negara besar di Dewan Keamanan. Dan disinilah tantangan terbesarnya berada. Ketika hukum yang dibuat untuk melindungi keadilan tidak diiringi dengan keberanian untuk menegakkannya, maka keadilan itu sendiri menjadi pertanyaan. Pemirsa, inilah realita yang harus kita pahami bersama, bahwa di balik retorika diplomasi dan jargon proses perdamaian, ada ketimpangan struktural dan pelanggaran hukum yang terus dibiarkan berlangsung selama puluhan tahun. Bagian 2. Pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya terhadap Palestina. Pemirsa, mari kita berhenti sejenak dan bayangkan, bagaimana rasanya hidup di tanah kelahiran sendiri. Namun setiap langkahmu diawasi tentara bersenjata? Bagaimana rasanya membangun rumah hanya untuk menyaksikannya diratakan buldoser di depan mata anak-anakmu? Inilah kenyataan pahit yang dihadapi rakyat Palestina setiap hari. Sejak dimulainya pendudukan Israel atas wilayah tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, pelanggaran terhadap hak asasi manusia telah menjadi bagian dari rutinitas hidup warga Palestina. Bukan hanya soal konflik bersenjata, tetapi soal sistem penindasan yang diinstitusikan dan dijalankan hari demi hari, tahun demi tahun. Di tepi barat, ribuan pos pemeriksaan dan pembatasan wilayah membatasi kebebasan bergerak warga Palestina. Mereka harus melewati pemeriksaan ketat hanya untuk pergi ke sekolah, bekerja, atau mengunjungi keluarga. Bahkan perjalanan sejauh beberapa kilometer bisa memakan waktu berjam-jam, hanya karena status identitas yang berbeda. Di jalur Gaza, yang sering disebut sebagai penjara terbuka terbesar di dunia, lebih dari 2 juta orang hidup dalam blokade ketat sejak tahun 2007. Israel membatasi keluar masuk barang dan manusia, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Akibatnya, infrastruktur kesehatan lumpuh, air bersih hampir tidak tersedia, dan tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda melonjak ke angka lebih dari 60%. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menyebutkan 90% air di Gaza tidak layak minum, dan sistem listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari. Bayangkan, hidup dalam kegelapan secara harfiah bukan karena bencana alam, tetapi karena kebijakan manusia. Dan ini belum menyentuh luka terdalam, kekerasan bersenjata. Dalam setiap operasi militer Israel ke wilayah Palestina, baik di Gaza maupun di tepi barat, selalu ada korban jiwa dari kalangan sipil. Tidak sedikit dari mereka adalah anak-anak. Menurut data dari UNICEF dan Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional, ratusan anak Palestina tewas akibat serangan udara, penembakan, atau bahkan bentrokan di dekat rumah mereka. Ribuan lainnya mengalami trauma psikologis jangka panjang. Mereka dibesarkan bukan dengan buku cerita dan taman bermain, tapi dengan suara ledakan dan rasa takut yang tak pernah hilang.
Apakah ini hanya efek samping dari konflik? Bukan. Organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan bahkan laporan dari Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan Israel di wilayah pendudukan merupakan bentuk dari apartheid, suatu sistem pemisahan dan diskriminasi rasial yang terstruktur. Menurut definisi hukum internasional, apartheid adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukan sekadar ketidakadilan biasa, tetapi sistem yang dengan sadar dirancang untuk mempertahankan dominasi satu kelompok atas yang lain. Dan yang lebih memilukan, pemirsa, anak-anak Palestina tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga hak mereka atas pendidikan yang aman, akses kesehatan yang layak, bahkan hak untuk bermain tanpa ketakutan. Banyak dari mereka dipenjara oleh otoritas Israel, bahkan tanpa dakwaan atau proses pengadilan yang adil. Penahanan administratif, sebuah praktik yang memungkinkan seseorang ditahan berbulan-bulan tanpa tuduhan formal, seringkali diterapkan kepada warga Palestina, termasuk remaja. Dalam dunia yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, bagaimana ini bisa terus terjadi? Pertanyaannya bukan lagi apakah ada pelanggaran hak asasi manusia, tapi mengapa dunia masih membiarkannya? Pemirsa, ini bukan tentang memilih sisi politik. Ini tentang memilih sisi kemanusiaan. Ini tentang bertanya, apakah kita bisa menutup mata ketika keadilan diinjak-injak hanya karena yang tertindas tidak punya kuasa? Karena jika dunia memilih diam, maka kita semua adalah bagian dari penderitaan itu. Bagian 3. Upaya perlindungan dan dukungan internasional bagi Palestina. Pemirsa, di tengah penderitaan yang seolah tak berujung, dunia memang belum sepenuhnya menutup mata. Walau tidak selalu lantang, masih ada suara-suara keadilan yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Masih ada negara, organisasi, dan individu yang berani berdiri di tengah badai, menyuarakan satu kata: kemanusiaan. Lebih dari 130 negara di dunia dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin telah secara resmi mengakui negara Palestina sebagai entitas yang berdaulat. Mereka mengirimkan pesan jelas ke dunia. Rakyat Palestina berhak atas tanahnya, atas identitasnya, atas masa depannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB sendiri, melalui Majelis Umum, telah memberikan status pengamat non-anggota bagi Palestina sejak tahun 2012. Sebuah pengakuan penting yang menjadi langkah simbolik dan politik dalam perjuangan menuju kedaulatan penuh. Bukan hanya itu, resolusi demi resolusi telah dikeluarkan, mengecam pembangunan permukiman ilegal oleh Israel, mengecam kekerasan terhadap warga sipil, dan menegaskan kembali hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Mahkamah Internasional, ICJ, bahkan telah diminta kembali pada tahun 2023 untuk memberikan pendapat hukum terbaru mengenai legalitas pendudukan Israel, serta dampaknya terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina. Ini adalah langkah besar menuju akuntabilitas. Namun perjuangan ini tak hanya berlangsung di ruang sidang. Di lapangan, berbagai organisasi kemanusiaan seperti UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, terus hadir menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan makanan bagi jutaan pengungsi Palestina, meski berkali-kali pendanaan mereka dipotong oleh negara-negara besar yang pro-Israel. Dan ketika sebagian dunia memilih diam, masyarakat sipil dari berbagai belahan dunia memilih bergerak. Gerakan boykot global yang dikenal dengan nama BDS, Boycott, Divestment, and Sanctions, telah menjadi simbol perlawanan damai untuk menekan perusahaan dan institusi yang terlibat dalam pendudukan Israel. Mereka menuntut agar perusahaan-perusahaan yang meraup keuntungan dari penderitaan rakyat Palestina dihentikan dan dipertanggungjawabkan. Beberapa negara bahkan telah menghentikan ekspor senjata ke Israel, karena senjata tersebut terbukti digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Langkah ini bukan hanya simbolik, tapi konkret. Sebuah upaya untuk tidak menjadi bagian dari rantai kekerasan yang tak berujung. Lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch tanpa henti menyuarakan laporan-laporan investigatif yang menggambarkan realita brutal di lapangan. Mereka menyebut secara terbuka bahwa kebijakan Israel adalah apartheid modern. Dan ini bukan tuduhan sembarangan, tapi hasil kajian mendalam dan dokumentasi lapangan yang kuat. Tapi pemirsa, semua dukungan itu, semua pengakuan dan resolusi,
belum cukup. Karena sejauh ini, belum ada mekanisme global yang benar-benar mampu memaksa Israel menghentikan pelanggaran-pelanggaran itu. Mengapa? Karena kekuatan veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa seringkali digunakan untuk melindungi kepentingan politik negara-negara besar, bukan untuk melindungi mereka yang tertindas. Palestina tidak punya kekuatan militer, tidak punya nuklir, tidak punya pengaruh ekonomi besar, tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, kebenaran dan keberanian untuk terus bertahan. Maka, disinilah pentingnya peran kita. Masyarakat global, Anda, kita semua. Karena suara dari satu negara mungkin bisa dibungkam, tapi suara dari jutaan hati nurani yang bersatu tidak akan pernah bisa diabaikan. Bagian 4. Solusi yang diusulkan untuk mengakhiri konflik. Pemirsa, di tengah puing-puing rumah yang hancur, di balik jeritan anak-anak yang kehilangan keluarganya, satu pertanyaan terus menggema. Apakah perdamaian itu benar-benar mungkin? Jawabannya, belum mati. Tapi jalannya penuh luka, penuh rintangan, dan penuh kompromi pahit yang seringkali sulit diterima. Solusi 2. Negara itulah harapan yang sejak lama digaungkan. Sebuah mimpi tentang dua bangsa merdeka, hidup berdampingan, berbagi tanah suci yang telah menjadi saksi pertumpahan darah selama puluhan tahun. Palestina dengan perbatasan tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel tetap ada, tapi tidak lagi mencaplok tanah yang bukan miliknya. Tapi realitanya jauh dari harapan. Hampir setiap hari, pemukiman ilegal Israel terus dibangun di atas tanah Palestina, memecah wilayah, memutus koneksi, membuat negara Palestina yang berdaulat menjadi sebuah labirin yang mustahil diwujudkan. Bahkan banyak pengamat internasional menyebut, jika pembangunan ini terus berlangsung, solusi dua negara akan mati sebelum sempat lahir. Lalu, bagaimana dengan solusi satu negara? Sebuah gagasan kontroversial tapi mulai banyak dibicarakan. Satu negara yang menaungi semua warga Yahudi dan Arab tanpa diskriminasi, dengan hak setara, demokratis, adil, dan menjunjung HAM. Tapi pemirsa, bayangkan dua bangsa yang telah dibesarkan dengan trauma sejarah masing-masing, luka masa lalu, dan saling curiga. Mungkinkah mereka hidup dalam satu sistem? Mungkinkah hak suara warga Palestina dihormati, jika bahkan kini mereka tidak diakui sebagai manusia seutuhnya di wilayah yang mereka tinggali? Itulah mengapa banyak ahli menegaskan, tidak akan ada solusi apapun tanpa 3 syarat utama. Pertama, akhiri pendudukan. Wilayah Palestina harus dikembalikan seperti batas tahun 1967. Tanpa itu, semua pembicaraan hanyalah sandiwara. Kedua, hapus diskriminasi struktural. Tidak ada lagi warga kelas 2. Semua manusia, baik Yahudi maupun Palestina, harus diperlakukan setara di mata hukum dan sistem. Dan ketiga, keadilan bagi para pengungsi. Jutaan rakyat Palestina yang terusir harus mendapat hak kembali, atau kompensasi yang adil sesuai hukum internasional. Namun solusi politik tanpa keadilan hanya akan menimbulkan kedamaian palsu. Dan kedamaian palsu adalah bom waktu. Itulah sebabnya, pemirsa, peran dunia internasional menjadi sangat krusial. Tekanan politik, sanksi ekonomi, boikot produk-produk yang terlibat dalam penjajahan, semua itu harus menjadi alat untuk memaksa Israel tunduk pada hukum internasional. Bukan untuk menghancurkan satu bangsa, tapi untuk menyelamatkan dua bangsa dari kehancuran yang lebih besar. Karena jika dunia terus diam, jika rakyat Palestina terus diperlakukan seperti angka statistik tanpa wajah, maka kita semua telah gagal sebagai manusia. Pemirsa, konflik Israel dan Palestina bukan sekadar pertikaian wilayah, bukan cuma perebutan tanah. Ini tentang keadilan, tentang siapa yang berhak hidup damai di rumahnya sendiri, dan siapa yang dengan brutal merebutnya dengan senjata, tembok, dan kekuasaan. Fakta-fakta hukum sudah jelas. Pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal. Namun yang membuatnya tetap bertahan adalah diamnya dunia. Kita tidak bisa berharap perubahan datang dari kekuasaan saja. Perubahan besar selalu lahir dari suara-suara kecil yang bersatu. Dari Anda, dari saya, dari kita semua. Jangan jadi penonton pasif. Jangan ikut bersalah karena diam. Klik like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu dan tergerak. Karena selama keadilan belum ditegakkan, diam
bukan pilihan. Sampai jumpa di video berikutnya.